Selamat pagi, anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk di pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kita mulai pembelajaran. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, kita dapat jawab pertanyaan di atas dengan melihat teks bacaan berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kita lihat teks bacaan tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ada juga pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, dan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, anak-anak hebat, boleh disimak dan dibaca terlebih dahulu teks bacaannya ya. Pelajaran berikutnya, anak-anak masih ingat tentang bagaimana kita membuat peta pikiran? Nah,
Setelah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri di dalam peta pikiran itu, kita harus bisa menggunakan dengan kalimat efektif. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak hebat, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang benar-benar dan merdeka dapat tercapai. Anak-anak hebat, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Nah, apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Mari kita amati gambar berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dan dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk dapat bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya agar dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek yang sedang berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Ya, pasti bebek akan basah seperti bulu kucing. Ya. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Nah, selaput tersebut dapat digunakan untuk berenang. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak pahami dan pelajari. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat belajar.